Bos, punya rumah yang ada tamannya emang bikin happy ya. Kalau pikiran lagi kusut dan jenuh sama kerjaan sehari-hari, rasanya jadi agak entengan begitu ngelihat yang ijo-ijo dan seger begini. Tapi suka bingung gak sih nyari kang tanaman yang sekaligus bisa nyulap lahan terbatas jadi taman seunyu ini? Nah, tim cuan nemu solusi unik nih buat problematika itu, bos. Udah pernah dengar belum jasa pembuatan taman? Gemes banget kan jasa yang satu ini? Mereka bisa di-calling kapan aja buat datang ke rumah. Makanya kliennya bejibun, bos. Penasaran siapa sih pemilik usaha ini? Let's go! Halo bos, mau tahu seberapa cuannya jasa pembuatan taman ini? Tetap saksikan Cuan Bos. Ini dia bos, pengusaha tanaman sekaligus pembuat taman yang bisa dibilang ternama di daerah Sawangan. Hasil taman sulapan doi nggak main-main nih. Mulai dari vertical garden, rumput sintesis, sampai pembuatan kolam koi. Bisa dikerjain semua sama doi sampai selesai. Buat para bos yang cuma punya lahan terbatas tapi pengen punya taman, tenang bos, ada solusinya nih. Bikin aja vertical garden, alias taman yang dibangun pada lahan vertikal atau tegak lurus. Jadi nggak perlu worry lagi masalah lahan yang terbatas ya bos. Berangkat dari background orang tua yang pernah berbisnis di dunia tanaman, doi melihat peluang pasar yang masih lebar di jasa pembuatan taman. Alhasil, doi punya inisiatif menghadirkan pelayanan tersebut yang nyatanya laris manis di pasaran. FYI nih bos, kehadiran taman di rumah bisa menambah keasrian dan memperindah bangunan loh. Makanya meskipun dengan konsep rumah minimalis, taman bisa dihadirkan di rumah. Semua taman dikerjakan detail sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Kalau lihat begini, rasanya bukan hanya sekedar tanaman saja, tapi juga seni ya bos. Gak salah sih, hasilnya pun bikin orang yang lihat jadi happy. Mungkin dari lingkungan juga ya kak. Di sana juga banyak penjual-penjual tanaman juga. Karena emang saya dari kakek sampai ayah dan turun ke saya juga udah emang usahanya di taman. Widih, emang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya bos? FYI nih bos, terdapat 220 jenis tanaman hias yang berasal dari Indonesia. Tanaman-tanaman inilah yang kemudian ditanam oleh Mas Agung sesuai dengan permintaan kliennya. Gak semua pengerjaan di tempat klien ia kerjain sendiri bos. Kalau sekiranya nggak mampu, Mas Agung langsung calling orang dengan sistem borongan untuk membantunya. Mas Agung pun selalu update terhadap tren taman. Untuk tahun 2024 ini, taman kering akan menjadi tren yang disukai. Taman kering identik dengan batu kerikil dan tanaman yang tumbuh pada daerah kering, sehingga mudah untuk perawatannya. Untuk tanamannya kita bisa antar, kita bisa sekalian pasang. Kita juga nanti, makanya uniknya dari saya itu nanti saya gratis pupuk, media tanam. Pemasangannya juga rapi, bagus, jadi orang puas. Nanti kan untuk konsep penjualan juga itu kan dari mulut ke mulut. Misalnya dari mungkin tetangga nanya ini di mana nanti beli di sana gitu. Jadi memang harus kualitas pelayanan yang kita harus jaga. Ya iyalah, customernya pada kesengsem. Udah layanannya gercep, ready 24 jam, tarifnya jelas pula. Dihitung dari besarnya lahan, bos. Kalau untuk pembuatan taman, kita juga mainnya di lahan, Kak. Kita hitung di harga per meter. Mungkin per meter taman itu bisa sampai 500.000, bisa sampai 600.000, itu udah include sama tanaman-tanaman. Tuh kan, harganya masih masuk akal banget. Jadi nggak usah takut kemahalan, bahkan lebih miring dari toko sebelah bos. Selain itu, Mas Agung juga punya layanan perawatan tanaman yang bisa dipanggil kliennya setiap saat. Layanan ini tuh cocok banget buat pasukan mager yang nggak biasa ngerawat tanaman hidup. Tahu sendiri kan bos, si hejo-hejo ini suka tiba-tiba semaput kalau nggak diurusin serius. Oke bos, untuk Anda yang ingin memiliki tanaman murah
dan juga bagus dengan perawatan mudah, pakai Skelabang solusinya. Dengan harga terjangkau dari mulai 5 ribuan sampai 10 ribuan, Anda sudah bisa memiliki tanaman bagus dan mudah dirawatnya. Dan selanjutnya untuk tanaman yang mudah dirawat ada Sansevieria kodok. Dia mudah dirawatnya, bisa ditanam di dalam rumah, pakai pot keramik juga bagus, pakai pot tanah liat juga bagus. Tapi pekerjaan ini nggak sesimpel yang dibayangin loh bos. Resikonya juga lumayan. Apalagi kalau si klien banyak permintaan. Makin mantep pula tantangannya. Satu lagi nih, yang kudu dijaga adalah kualitas tim kerja yang terlibat bos. Jangan sampai salah pilih orang yang attitude-nya jelek atau yang nggak bisa kerja sama sekali. Kalau udah begitu, bakal bikin pelanggan jadi kecewa, bahkan bisa kabur. Duh, amit-amit ya. Untung aja so far so good. Klien semuanya pada happy dan puas sama hasil kerjaannya. Makanya aliran cuannya juga berseri-seri. Pengen tahu berapa? Yuk colek Mas Agung. Minimal banget itu 10 juta. 10 juta. Gokil, ini mah keren banget bos. Apalagi bisnis ini makin moncer pas pandemi kemarin. Sampai sekarang aja bisnisnya terus berkembang sempurna bos. Nggak cuma ngelayanin daerah Sawangan dan sekitarnya. Mas Agung sekarang udah ngerambah ke seluruh Jabodetabek loh. Jadi makin gampang deh kalau mau cari kang bikin taman. So, lagi-lagi bos, lihat sendiri kan, bisnis yang jadi jawaban buat kebutuhan dan masalah pasar tuh bakal jadi ladang cuan yang cakep banget. Makanya, yuk bos, kita jeli celingak-celinguk cari peluang apa yang bisa kita penuhi. Dijamin deh, cuannya bakal lancar mengikuti. Nah, gimana bos? Tertarik di usaha bisnis taman ini? Modal sedikit, tapi untung alhamdulillah. Yang penting cuan bos. Bos, buat sebagian orang mungkin nggak pernah kepikiran bisa fine dining di restoran bintang 5 yang harganya bisa sampai jutaan rupiah sekali makan. Buat kita yang masih jadi kaum mendang-mending, tentunya duit segitu bisa buat makan sebulan ya bos. Tapi tenang bos, ada kok yang bisa makan mewah ala fine dining dengan harga murce. Di Kelapa Gading ada nih konsep ala-ala fine dining tapi digelar di tenda kaki 5 alias street dining. Terwow-wow banget kan? Pengalaman makan di sini pun gak kalah seru nih. Mulai dari Rp99.000 aja bos. Cihuy nggak tuh? Penasaran kan sama konsep fine dining ala kaki 5 ini? Ya penasaran lah, masa enggak? Halo bos, selamat datang di Fine Dining kaki 5. Pengen merasakan gimana rasanya fine dining versi kaki 5 ala-ala hotel? Tetap di Cuan Bos. Fine dining atau konsep makan mewah merujuk pada pengalaman makan formal dengan platingan menarik, interior menarik, dan juga pelayanan servis yang profesional. Kok bisa keidean bikin konsep gini sih Kak Geri? Jadi awalnya saya sama istri itu kita anniversary ketiga, kita fine dining di salah satu resto. Setelah dari kita experience fine dining itu berdua, kemudian kita kepikiran kita bikin fine dining versi yang tenda deh gitu. Kemudian dari situ kita riset dulu, ada nggak sih versi kayak tenda gitu fine dining? Ternyata belum ada. Akhirnya kita beraniin diri untuk menjadi yang pertama lah untuk buka seperti ini. Bersama sang istri tercinta, Sisilia, yang juga jadi nama usaha ini, mereka membuka dengan konsep tendaan dan dekorasi ala-ala candlelight dinner. Kita riset juga bagaimana tata cara fine dining sebenarnya, dari mejanya seperti apa, kemudian serbetnya, tata cara katalirisnya seperti apa. Nah dari situ baru kita ajarin ke tim-tim kita bagaimana cara setup yang benar, kemudian ya terjadilah.
Tempat ini cuma buka dari jam setengah 7 malam sampai jam 10 malam aja bos. Dan kudu reservasi dulu biar dapat kuota. Servisnya pun no kaleng-kaleng nih. Pengunjung akan dilayani oleh waitress profesional. Varian harga menu mulai dari Rp99.000 per setnya. Satu set ini biasanya terdiri dari appetizer atau hidangan pembuka seperti roti butter, main course atau hidangan utama biasanya pasta, saikoro, nasi ayam aromatik maupun salmon. Dan terakhir, dessert atau hidangan penutup seperti panna cotta. Jangan lupakan champagne-nya, bos. Canda champagne. Ini minuman soda anggur, jadi halal untuk diminum ya, bos. Gimana, murce kan, bos? Gak bakal bikin kantong bolong, auto puas deh fine dining-nya. Konsepin makanannya itu harganya harga kaki lima gitu. Jadi jangan sampai orang merasa overpriced kalau makan di sini. Tapi tentunya dengan harga segitu kita pun kualitasnya kita jaga. Harga boleh kaki lima bos, tapi rasa kudu bintang 5 ya. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan menu yang akan dijual. Biasanya yang meracik Kak Sisilia sendiri, yang basicnya emang suka masak loh. Masalah platingan, Kak Sisilia belajar sendiri tanpa kursus-kursus tertentu. Cuma modal ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita sekarang pakainya dagingnya kualitas yang import tentunya, bukan kualitas lokal, tapi kita jual dan kita kemas di set menu dengan harga yang affordable. Kita ada 2 set, ada Rp99.000, ada Rp149.000. Tuh, perbandingan harga jauh banget ya bos sama di luar. Kalau di luar, harga menunya mulai dari 700 ribuan hingga sejuta. Merinding disco ya dompet. Kebetulan 2 hari lalu saya ulang tahun, jadi hari ini mungkin disebutnya birthday dinner kali ya. Cuma dengan konsep yang lebih terjangkau gitu. Ekspektasinya kirain mungkin makanannya biasa aja, tapi ternyata nggak beda jauh kok. Ini enak, justru kualitasnya sama, tapi mungkin konsep dari fine dining-nya aja yang beda. Oh iya bos, untuk promo Kak Geri banyak terbantu nih dari para influencer yang datang mereview makanan dan tempatnya. Alhasil pengunjung yang datang ke tempatnya makin rame nih. Rata-rata pengunjung yang datang dari daerah Jabodetabek bos, karena penasaran sama konsepnya ini. Kalau sehari itu full aja itu bisa sampai 50 orang sehari. Bisa sampai lebih sih, 50 orang lebih. Kalau diperkirakan nih, omset kotornya kalau ada 50 orang saat high season, berarti omset kotornya ada 148 jutaan rupiah. Wadidaw, ratusan juta nih bos. Menangis nggak tuh? Tapi itu masih perkiraan ya bos, bisa jadi lebih atau kurang. Namanya bisnis pasti naik turun ya bos, nggak selalu selamanya rame. Pasti ada sepinya juga. Selalu berinovasi dan punya strategi bisnis yang mumpuni agar bisnis yang kita jalani selalu lancar, bos. Bos, dalam bisnis kita harus punya keunikannya sendiri supaya orang-orang bisa merasakan experience-nya tertentu. Yang penting, cuan, bos. Bos, mana nih yang lagi mumet sama hiruk pikuk kota Jakarta? Suasana macet dan keramaian Jakarta tuh bikin kepala dingdong ya bos. Tapi tenang, kalau weekend atau lagi off bisa banget nih healing ke daerah Pancawati Bogor. Ada beberapa lokasi yang bisa buat nambahin asupan vitamin happy bos. Salah satunya nih bos, Cafe Alam yang buka 24 jam. Keren gak tuh? Di sini nggak cuma kafe biasa aja bos, sesuai namanya Cafe Alam, pemandangan hutan pinus dan taman jadi hiburan tersendiri bagi yang mau healing. Ditambah di sini juga ada penginapannya. Penasaran? Yuk kita samperin. Halo bos, siapa yang mau healing, menikmati makanan di Cafe 24 jam? Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Kalau sampai sini wajib banget nih jalan-jalan dulu nikmatin pemandangan sekitar.
Hijau-hijau bikin adem, apalagi udaranya seger banget, Bos. Tempatnya masih alam banget ya, masih jauh dari keramaian. Kalau di sini masih banyak hutan-hutan pinus, makanya kita buka di sini. Jadi untuk pengunjung itu tidak terganggu untuk santai-santai, untuk ngadem-ngadem di sini gitu kan. Udah puas keliling kafenya, baru deh kita mampir makan nih, Bos. Di sini sistemnya open kitchen ya, dan kepisah setiap tempat masaknya. Makanan di sini rata-rata dimasak dadakan ya, Bos. Jadi masih hangat saat disantap, apalagi saat di musim hujan. Setiap stand makanan emang sengaja dipisah agar setiap pesanan bisa dimasak lebih satset, Bos. Jadinya tamu nggak perlu menunggu lama. Di sini menunya banyak pilihan ya, Bos. Mulai dari roti bakar, colenak atau tape bakar, sate, nasi goreng maupun serabi. Duh, jadi bingung mau makan yang mana nih. Salah satu pengunjung dari Rawamangun, Jakarta Timur ngaku jatuh hati nih, Bos, sama makanan yang ada di sini. Itu suami saya dapat referensi dari temennya yang di Jakarta di Bandung, katanya di sini bagus, makanannya juga enak-enak tadi itu. Anak saya itu kan cerewet banget ya, tapi dia bilang enak, ininya enak, semua dipuji-puji enak. Wih, puas ya, Bu, sama makanannya? Emang gak ada yang gagal deh rasa makanan di sini. Semua emang enak, apalagi menyantapnya di saung. Menikmati serabi durian dan serabi oncom sambil memandang hutan pinus, bikin otak adem ya, Bos. Lepas deh semua beban stresnya. Apalagi nih, Bos, kalau sambil minum kopi luwak asli yang dibakar di atas tungku begini. Asyik nggak tuh? Ya asyik dong, Bos, masa enggak? Wih, dingin-dingin minum kopi ini auto melek ya, Bos. Hihi, apalagi sambil nyemil si colenak dan roti bakarnya, Bos. Dijamin makin syahdu deh suasananya. Hihihi. Makanya nih, Pak Erwin kudu rajin ceki-ceki bahan bakunya biar selalu ready kalau dipesan. Tapi kok bisa ya kepikiran buka kafe 24 jam gini sih, Pak Erwin? Kebetulan kita di sini di Desa Pancawati belum ada kafe, mau itu resort, belum ada yang 24 jam. Makanya kita berani buka 24 jam. Ya, yang semua yang nginep di villa-villa, yang di sini, dia bisa cari makan tengah malam itu kan susah, nggak ada yang 24 jam. Makanya kita buka 24 jam. Di lahan seluas nyaris 1,5 hektar ini terdapat 20 saung untuk pengunjung yang datang, yang memang didesain agak berjauhan. Selain itu, di sini juga ada penginapan yang cocok buat staycation. Harga menginapnya mulai dari 350 sampai 750 ribu rupiah aja. Wah, agenda healing atau staycation bareng keluarga bisa tercapai nih. Di sini juga ada mini zoo yang cocok buat ngajak si kecil mengenal binatang. Lengkap kan buat quality time bareng keluarga, Bos? Kalau pengunjung itu kebanyakan sih dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, bahkan ada yang dari Bandung juga, ada yang dari Jawa. Konsumen yang kesini datang tengah malam, bahkan kemalaman, dia nanyain juga di sini ada penginapannya apa enggak. Nah di situ kita punya konsep, wah enak nih kalau kita bikin penginapan, sekalian ada kafe, ada penginapan gitu kan. Jadi orang datang ke sini cari penginapan, kita udah siapin. Padahal daerah Pancawati cukup banyak pesaing loh, Bos. Mulai dari penginapan sampai tempat wisatanya. Tapi kalau udah rezeki, ya nggak kemana, Bos. Kalau boleh tahu, berapa sih omsetnya Pak Erwin? Kurang lebih 1.000 sih. Let's say dalam sebulan ada 1.000 pengunjung. Kalau dikali pembelian 30.000 aja untuk makanan, maka omset dalam sebulan bisa mencapai 30 juta rupiah, Bos. Eits, ini hitungan kasar ya, Bos. Belum lagi dari penginapan ya, Bos. Bisa aja lebih dari itu omsetnya. Cihuy banget kan cuannya, Bos? Jadi, keputusan banting setir dari usaha counter emang membuahkan hasil ya, Pak? Kita buka usaha counter telepon seluler. Nah, setelah kejadian pandemi COVID, itu kita agak turun drastis. Nah, makanya kita buka sekarang kafe alam, buka kafe, coba-coba buka kafe. Ternyata ya alhamdulillah perkembangannya semakin bagus.
Namanya bertahan hidup, mencari rezeki ya Pak. Kudu dicoba biar tahu rezeki ngalir atau tidak. Semangat terus ya Pak Erwin. Bos, jangan ragu untuk buka usaha. Meskipun di sini udah ada pemain lamanya. Yang penting kita punya keunikan tersendiri. Yang penting cuan, Bos. Hai Tayo, dia bis kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Wah, nyaman banget sih Mbak E. Emang mau liburan kemana sih? Kok nggak ngajak-ngajak? Lagi-lagi tim cuan kasih rekomendasi bisnis unik nih. Hihi, tahu sendiri kan, makanan, minuman, sampai wisata nggak ada habisnya. Sampai salah satu pengusaha ada yang punya ide bikin bisnis transportasi antar kota antar provinsi. Buat yang kepo pengen lihat bis keren yang dilengkapi fasilitas mewah, sini merapat. Hai bos, mau tahu seberapa cuannya bisnis bus akap? Stay tune di Cuan Bos. Konsep inovasi tiada henti benar-benar dipegang nih. Tahun lalu misalnya, PO Narendra kembali meluncurkan bus antar kota antar provinsi layanan kelas 1 dengan rute Jakarta-Ponorogo. Nah, bis yang digunakan jenis double decker alias 2 lantai bos, yang belakangan hype banget di penggemar bis. Gimana nggak seru kalau sepanjang perjalanan penumpang anti sakit pinggang karena bisa duduk santai sambil selonjoran. Enak toh? Cocok nih jadi opsi buat para traveler yang mau santai menikmati perjalanannya, pilih armadanya ada 2 bos, double decker dan SHD atau bis yang memiliki atap tinggi. Selama perjalanan, dijamin gak bakal mati gaya, bos. Karena fasilitas TV dan akses WiFi yang super kencang disediakan non-stop selama perjalanan. Pantes aja teman-teman komunitas Bismania pada demen naik bis cakep ini. Penasaran harganya? Tenang bos, masih aman di kantong kok. Mulai dari 310.000 untuk unit SHD dan 410.000 untuk double decker. Nah, kalau buat ramean, Emperor Suite Class pilihannya bos. Bisa diisi 3 orang dewasa dan 2 anak. Plus, tipe ini udah termasuk snack dan minuman bos. Untuk harga cuma 1,5 juta aja. Gimana? Worth to try banget kan? Sederhananya gini sih, kami ingin sebuah bis angkutan antar kota antar provinsi itu punya pelayanan seperti halnya bis-bis eksklusif di pariwisata. Jadi konsep awalnya adalah memberikan kepada semua orang, teman-teman penumpang, calon penumpang itu pengalaman-pengalaman yang mungkin agak berbeda dari pengalaman ketika naik bis PO pada umumnya. Widih, keren nih bos. Perjalanan bisnis bus akap yang satu ini emang jempolan abis. Meskipun terbilang pemain baru, tapi Pak Wahyu sang owner mengawali semuanya beneran dari nol loh. Dari loper koran, sales asuransi, sampai karyawan di salah satu perusahaan kecil. Gak ada tuh malu apalagi gengsi. Salut deh Pak. Awalnya dia muncul dan berkembang dari usaha, dari tangannya sendiri ya. Dari keluarga yang sederhana dan punya prinsip bisa menghidupi dirinya sendiri dulu, kemudian bisa menghidupi keluarga dan bisa menghidupi teman-temannya. Ya memang beliau sempat jadi loper koran ya pada saat tahun-tahun awal setelah kuliah gitu, terus bekerja di salah satu instansi juga. Dari situ mental baja makin terlatih. Jiwa juang makin berkobar, kerjaan apapun asal halal disikat semua. Satu persatu bisnis lainnya mulai muncul, termasuk punya bisnis kapal dan truk logistik bos. Gokil banget bos. Tapi bos, Pak Wahyu nggak sendirian nih. Ada Pak Zaki yang sigap membantu keriuhan di lapangan. Yes,
Saking kompaknya, mereka pun bikin bisnis armada bus di tahun 2022 yang sekarang makin cuak ke pelayanannya. Sejauh ini sih memang bis menjadi pilihan lain selain pesawat dan kereta. Jadi akhirnya kami diskusi bertiga waktu itu mencetuskan ingin memulai bisnis PO Bus. Dari mulai studi di lapangan, kami bersama-sama mencoba merasakan feel gimana sih kalau naik bis, duduk di setiap bangku. Cakep kan? Jadi kepo deh. Kalau pengusaha sekelas Pak Zaki gini, pernah nggak sih ngalamin pusingnya seret dan ruwetnya bisnis? Ya kalau dukanya sih sebenarnya kalau nggak ada penumpang itu duka bagi bagi bisnis PO ya, apalagi yang tersulit itu adalah menjaga konsistensi pelayanannya sih, terkait kru, terkait unit, terkait agen dan semua faktor yang mempengaruhi di bisnis kita sih. Soal keselamatan penumpang nggak boleh asal-asalan, bos. Biar semua penumpang makin happy dan nggak worry, perawatannya rutin dilakukan tiap hari nih, bos. Mulai dari mesin, bodi, sampai setir bis dicek satu persatu. Safety first jadi prioritas utama. Halo bos, karena setiap harinya mobil ini mengangkut penumpang, maka kita harus pastikan selain keindahan eksterior, kita juga pastikan fungsi-fungsi lain selain mesin dan beberapa hal yang harus diperiksa setiap harinya. Biar penumpang merasa aman, nyaman, dan tentu saja selamat sampai tujuan. Piye bos, udah gemes toh? Pengen denger secuan apa bisnis bis antar kota antar provinsi ini? Yuk, spill Pak Zaki. Rata-rata pendapatannya tuh hampir 1,5 sampai 2 M. Tapi kalau di peak season gitu, ya mungkin terutama di Lebaran ya itu bisa 2 kali lipatnya, sekitar 3 sampai 3,5 lah. Wedian bos, cuannya sampai MM-an. Ini sih fix bisnis sultan banget ya. Terus, semua profit masuk kantong Pak Zaki gitu? Ya enggak dong, karena sang owner suka berbagi dengan sekitar. Cuannya pun dinikmatin ramean bos. Mulai dari agen, percetakan tiket, restoran di rest area, sampai warung snack dan air mineral. Dengan adanya PO ini kami berharap lingkungan sekitar ya, teman-teman, keluarga, kolega dan lain-lain mendapatkan juga bisa mengambil cuan ya, mengambil keuntungan dari adanya bisnis ini. Jos banget Pak, sisi sosial ini benar-benar ia serap dari keluarganya. Gak ada tuh kata malu, apalagi gengsi. Terus wajib banget riset dan banyak belajar ya bos, karena cuan itu gak datang secara instan, semua butuh proses dan perjuangan. Semangat bos! Nah, gimana? Tertarik dengan berbisnis akap? Pertama, fokus. Jadi tetap fokus, jangan dengerin kiri, jangan dengerin kanan, jangan isu-isu, fokus saja. Yang kedua, tetap jangan menyerah. Jadi apapun itu, kita harus tetap jangan menyerah. Yang ketiga, semangat. Kalau nggak ada semangatnya, mungkin nanti bisnisnya malah juga nggak ikut semangat. Terakhir, cuan bos. Buat para bos yang meneruskan bisnis keluarga, harus membutuhkan banyak persiapan nih. Keilmuan tentang bisnis yang digeluti harus benar-benar dipahami. Begitu juga dengan manajemen bisnis keluarganya. Agar bisnis keluarga bisa bertahan, bahkan terus berkembang, tim Cuan mau ngasih beberapa tips bisnis sukses melanjutkan bisnis keluarga. Let's check it out, bos! Pertama, rasanya bakalan sulit bos untuk meneruskan bisnis keluarga jika sebelumnya belum pernah terlibat di dalamnya. Terlibat sejak dini dalam sebuah bisnis keluarga akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana bisnis tersebut beroperasi dan bekerja. Semakin dini kita terlibat, semakin jelas bayangan bisnis yang akan kita jalankan.
Terus, kita nggak akan bisa menjalankan bisnis keluarga jika tidak cukup mengenal dan memahaminya. Untuk itu, penting untuk mempelajari bisnis keluarga hingga ke bagian terdalam. Pelajari model bisnis, kondisi bisnis, hingga manajemen bisnisnya. Dengan bekal ilmu yang cukup, kita akan lebih siap menerima estafet bisnis keluarga. Urusan bisnis dan keluarga tidak boleh sampai tercampur ya bos. Kita harus membuat batasan yang jelas antara keduanya. Jika ada masalah keluarga, jangan sampai masalah tersebut mempengaruhi bisnis. Begitu juga sebaliknya, saat berbicara tentang bisnis, Anda dan keluarga harus bisa profesional. Terakhir bos, bukan hanya generasi perintis saja yang harus bekerja keras. Generasi penerus juga memiliki kewajiban yang sama. Ingat, tantangan meneruskan bisnis keluarga bisa saja jauh lebih besar. Karena itu, bukan mustahil kita harus bekerja lebih keras dibandingkan orang tua yang merintis bisnis keluarga. Selain bekerja keras, inovasi juga penting. Dunia bisnis adalah dunia yang keras dan penuh persaingan. Jika tidak inovatif, akan ada kompetitor yang lebih inovatif dan siap mengalahkan bisnis kita. Gimana bos? Udah siap kan untuk melanjutkan tongkat estafet bisnis keluarga kita? Yang pasti, bisnis harus tetap berjalan dan tetap menghasilkan cuan bos.